Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gibi Noviska dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi D3 Administrasi Bisnis, NIM 062430601205. Di sini kita akan membahas salah satu pilar krusial dalam sistem Badan Penegak Keadilan, yaitu Pengadilan Umum di Indonesia, khususnya Pengadilan Tinggi, untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Silvana Oktanisa, SIP, MSI. Baik, sebelum kita masuk ke teknis institusi, mari kita pahami dulu fondasinya. Keberadaan lembaga peradilan seperti yang akan kita bahas langsung dari pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman juga adalah pilar fundamental negara hukum Indonesia dengan 4 peran utama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, landasan kemandirian dan tujuan menetapkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka. Tujuan utamanya adalah menegakkan hukum dan keadilan substansif. Dan yang kedua, kontrol terhadap kekuasaan negara, berfungsi sebagai pengawas atau judicial check terhadap lembaga negara lainnya seperti eksekutif dan legislatif. Dan yang ketiga itu, puncak penegakan hukum dan kepastian hukum menghasilkan putusan akhir atau Inkrah van Gewisde atas segala sengketa, pidana, perdata, tata usaha. Putusan ini merupakan sumber kepastian hukum dan penyelesaian konflik terakhir bagi warga negara. Dan yang keempat itu, pilar negara hukum menjadi bukti nyata bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bukan negara kekuasaan. Jadi, oleh karena itu, peran pengadilan tinggi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman sangat krusial. Ia bukan hanya institusi biasa, melainkan representasi dari kekuasaan yang merdeka, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan sesuai amanat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang memastikan bahwa setiap warga negara, baik di tingkat pertama maupun banding, mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Kebijakan sistem peradilan satu atap di Indonesia di bawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan Indonesia dalam upaya penegakan hukum, namun menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban kekuasaan lembaga peradilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi di lingkungan badan peradilan yang dalam melaksanakan kewenangannya bebas dari intervensi yang erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Dalam sistem peradilan umum di Indonesia, kita mengenal hierarki atau tingkatan. Banyak masyarakat yang hanya tahu pengadilan saja, padahal pada pembagian tugas, sesuai Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh yang pertama itu pengadilan negeri atau tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi tingkat banding berkedudukan di ibu kota provinsi dan Mahkamah Agung tingkat kasasi tertinggi di Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengadilan tinggi atau tingkat banding yang biasanya berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi, apa sih pengadilan tinggi itu? Pengadilan tinggi adalah kawal depan Mahkamah Agung di daerah. Ia bertugas memeriksa ulang perkara yang sudah diputus oleh pengadilan negeri, namun belum memuaskan para pihak seperti terdakwa atau jaksa. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa, hakim di tingkat banding tidak hanya memeriksa penerapan hukumnya, tapi juga memeriksa ulang fakta-faktanya, misalnya apakah saksi ini benar, apakah buktinya kuat, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengadilan tinggi disebut sebagai judek fakti, hakim yang memeriksa fakta. Jadi, sederhananya, pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat kedua jika seseorang berperkara di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri dan tidak puas dengan hasilnya, mereka tidak harus langsung menerima nasib. Mereka bisa mengajukan protes atau naik banding. Nah, pengadilan tinggi inilah yang bertugas memeriksa ulang kasus tersebut.
Adapun tugas dan wewenang pengadilan tinggi, yang pertama itu mengadili di tingkat banding. Tugas terpenting pengadilan tinggi, sesuai pasal 51 Undang-Undang Peradilan Umum, adalah mengadili perkara pada tingkat banding. Ingatlah perbedaan ini. Pengadilan negeri bertindak sebagai judek fakti, yaitu hakim yang memeriksa fakta di lapangan, mendengarkan saksi, dan melihat bukti secara langsung. Sebaliknya, pengadilan tinggi bertindak sebagai judek juris. Judek juris artinya hakim tinggi tidak perlu memanggil ulang saksi. Mereka hanya memeriksa berkas, putusan, dan aplikasi hukumnya. Contoh prosedur tambahan yang pertama itu memori banding. Pihak yang tidak puas atau jaksa atau terdakwa wajib mengajukan memori atau banding yang berisi alasan-alasan hukum mengapa putusan PN dianggap keliru. Yang kedua, kontra memori banding. Pihak lawan akan mengajukan sanggahan. Dan yang ketiga, putusan PT. Setelah meneliti, PT memiliki 3 opsi, yaitu menguatkan, membatalkan, mengubah, atau malah memperberat. Adapun tugas dan wewenang pengadilan tinggi yang kedua yaitu mengadili sengketa kewenangan. Tugas ini mungkin jarang terjadi, tetapi sangat penting. Pengadilan tinggi bertindak sebagai wasit dalam wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan, mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. Contoh kasus hipotesis, misalnya ada kasus penipuan besar yang TKP-nya atau tempat kejadian perkara berada tepat di perbatasan antara kota Palembang dan kota Kabupaten Ogan Ilir. Kedua PN bisa saja saling lempar tanggung jawab. Dalam situasi ini, pihak yang berperkara dapat meminta Pengadilan Tinggi Palembang untuk memutuskan secara final PN mana yang harus mengadili kasus tersebut. PT Palembang akan mengeluarkan penetapan yang bersifat mengikat. Dan tugas dan wewenang yang ketiga itu adalah pemberi nasihat, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya. Apabila diminta, PT dapat bertindak sebagai penasihat hukum bagi pemerintah daerah di wilayahnya. Misalnya dalam hal penyusunan peraturan daerah yang berkaitan dengan hukum. Pengadilan tinggi juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi mengadili atau judicial power, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, dan fungsi administratif. Fungsi pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding yang pertama yaitu fungsi mengadili atau judicial power. Fungsi ini adalah peran utama pengadilan tinggi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang meliputi pertama, memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, yaitu menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang sebelumnya telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Yang kedua, itu berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri pada daerah hukumnya. Fungsi yang kedua itu fungsi pembinaan. Pengadilan tinggi berfungsi sebagai pembina bagi pengadilan negeri yang berada di wilayah hukumnya. Ini dilakukan dengan cara yang pertama memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajaran pengadilan negeri. Yang kedua, pembinaan ini mencakup teknis yudisial, inspirasi peradilan, maupun administrasi umum. Fungsi yang ketiga itu yaitu fungsi pengawasan. Pengadilan tinggi bertugas memastikan pelaksanaan tugas dan tingkah laku semua elemen peradilan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Pengawasan meliputi, yang pertama, mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera atau sekretaris, jurusita atau jurusita pengganti di daerah hukumnya. Yang kedua, mengawasi fungsi pengadilan pada tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan sesama dan sewajarnya. Dan fungsi administratif. Fungsi administratif ini berkaitan dengan dukungan operasional peradilan, yaitu menyelenggarakan administrasi keuangan dan kepegawaian, menjalankan administrasi dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan. Profil Pengadilan Tinggi Palembang.
Karena kita berada di Sumatera Selatan, lembaga peradilan tingkat banding yang berwenang di sini adalah Pengadilan Tinggi atau PT Palembang. Identitas lembaga yaitu nama resminya yaitu Pengadilan Tinggi Palembang. Wilayah hukum mencakup seluruh provinsi Sumatera Selatan yang menaungi PN Palembang, PN Lahad, PN Kayu Agung, PN Lubuk Linggau, dan PN-PN lain. Alamat lengkap yaitu berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3,5, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, kode pos 30128. Posisi strategis terletak di Jalan Protokol Utama Palembang, di seberang Taman Makam Pahlawan, Kesatria Kesetra Siguntang. Baik, di sini juga saya akan memberikan contoh kasus dan kronologis. Contoh kasusnya yaitu korupsi dana hibah KONI Sumatera Selatan 2021. Dana hibah dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2021. Dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk mendukung operasional, pembinaan atlet, dan persiapan kontingen Sumatera Selatan menuju PON 20 di Papua. Saat perkara itu terjadi, Suparman menjadi pejabat bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Suparman dan Ahmad ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sejak 24 Agustus 2023 dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Pakjo, Palembang. Tersangka lain yaitu Ketua KONI sendiri tahun 2020 sampai 2024 Henry Zainuddin belum ditahan dan belum disidangkan karena menjadi kontesten calon anggota DPRD Sumatera Selatan. Salah satu penyebabnya ada instruksi Kejaksaan Agung untuk menunda proses hukum para peserta pemilu 2024, mulai dari anggota calon legislatif, kepala daerah, hingga calon presiden dan wakilnya. Padahal, Henry telah ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2023. Operandi dan kerugian negara. Modus operandinya yaitu praktik korupsi dilakukan melalui markup atau penggelembungan harga pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KONI serta pembuatan pertanggungjawaban fiktif atau dokumen palsu untuk menutupi selisih penggunaan dana. Ini termasuk dugaan fiktif pada kegiatan training center atau TC, pengadaan peralatan hingga biaya akomodasi. Kerugian negara yaitu berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Sumsel, kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus ini mencapai sekitar 3,4 miliar. Kerugian ini didorong oleh pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara putusan-putusan kontroversial di pengadilan negeri atau awal banding. Vonis PN Palembang September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memvonis terdakwa dengan hukuman hanya 1 tahun penjara dan denda hanya 50 juta. Kontroversi vonis 1 tahun ini menimbulkan sorotan publik dan dinilai terlalu ringan oleh banyak pihak termasuk kejaksaan, mengingat besarnya kerugian negara mencapai 3,4 miliar. Karena merasa vonis tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan dianggap tidak sebanding dengan perbuatan korupsi yang masif, Jaksa Penuntut Umum atau JPU segera mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Inilah pintu masuk kasus tersebut ke PT. Jadi apa keputusan Pengadilan Tinggi Palembang? Intervensi dan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang atau koreksi hukum. Pemeriksaan oleh PT Hakim Tinggi di PT Palembang tidak lagi memanggil saksi, melainkan fokus pada dokumen hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan hukum Hakim PN. PT menilai apakah PN sudah menerapkan Undang-Undang Tipikor dengan benar. Vonis PT Palembang pada Oktober 2024, PT Palembang menyatakan menerima banding yang diajukan oleh jaksa. Majelis Hakim Tinggi mengubah putusan PN Palembang, hukuman diperberat menjadi 4 tahun penjara dan denda dinaikkan menjadi 200 juta. Uang pengganti atau UP 3,4 miliar tetap wajib dibayarkan.
Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa pengadilan tinggi bukanlah sekedar perpanjangan tangan Mahkamah Agung, melainkan filter keadilan tingkat 2 di setiap provinsi. Pertama, PT memiliki peran krusial sebagai judek juris yang berwenang meninjau ulang dan mengoreksi ketepatan penerapan hukum oleh pengadilan negeri di bawahnya. Yang kedua, keberadaan PT seperti yang kita lihat pada Pengadilan Tinggi Palembang menjamin bahwa standar hukum di seluruh Sumatera Selatan dijaga. Studi kasus korupsi dana hibah KONI Sumatera Selatan menjadi bukti nyata di mana PT Palembang dengan tegas memperberat vonis dari 1 tahun menjadi 4 tahun yang menunjukkan fungsi korektifnya yang tak terpisahkan. Itulah akhir kata, semoga materi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Saya Gaby Noviska, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.